Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Puspita. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kuis 12 mata kuliah teori akuntansi. Dalam kuis 12 ini saya mengambil kasus tugas besar 2 dengan contoh pada PT Tirta Amat Labotlink mengenai konsep nilai wajar yang menurut SAK di sini tidak sesuai karena tidak mendefinisikan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi laporan keuangan yang antara si pelaku pasar dan tanggal pengukurannya. Nah, yang bertanggung jawab atas seluruh laporan keuangan ini yaitu si auditor, di mana auditor dalam melakukan mengaudit laporan keuangan atas estimasi akuntansi termasuk estimasi akuntansi nilai wajar dan pengungkapan yang bersangkutan dalam suatu audit. Nah, di sini keberpihakan manajemen sangat dibutuhkan dalam membuat akuntansi dikarenakan ketiadaan netralitas yang dilakukan manajemen dalam menyusun laporan atau alasan-alasan yang membuat si auditor eksternal luar ini perlu menilai estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen. Nah, auditor wajib melaksanakan resiko salah saji mengenai keterkaitannya dengan hubungan istimewa dan transaksi antara pihak-pihak tersebut. Nah, ketika si prosedur sini menilai resiko, nah auditor wajib mempertimbangkan apakah ada peristiwa atau kondisi yang membuat kemampuan entitas untuk mempertahankan hidupnya secara detail, bahkan mempertimbangkan apakah hidupnya itu diragukan atau tidak. Nah, serta resiko yang perlu dipertimbangkan auditor eksternal adalah resiko salah saji material karena estimasi seringkali didasarkan pada tingkat ketidakpastian melakukan estimasi. Nah, karena itulah di sini asersi perlu diuji dalam menguji estimasi akuntansi. Yang pertama yaitu asersi tentang keberadaan atau perlu diuji untuk menguji estimasi. Yang kedua yaitu asersi tentang keterjadian atau keberadaan. Nah, di sini asersi tentang kelengkapan, asersi tentang hak dan kewajiban, asersi tentang penilaian atau alokasi, bahkan asersi tentang penyajian dan pengungkapan itu wajib dilakukan dalam melakukan estimasi akuntansi. Nah, saya juga akan membahas tentang cara-cara mengedit estimasi akuntansi. Nah, cara mengedit di sini yaitu dalam prosedur penilaian resiko. Tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuan di sini ini untuk mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji di mana si material dalam laporan keuangan tujuannya di sini agar tercapai melalui pemahaman dan pengenalan si entitas tersebut. Nah, termasuk ke dalam pemahaman apa sih si penilaian risiko di sini? Apakah pengendalian intern, bahkan lingkungannya. Nah, di sini pada pengendalian intern dan entitas tersebut, prosedur penilaian risiko di sini harus memberikan bukti audit untuk mendukung si penilaian resiko pada tingkat laporan keuangan pada tingkat si asersi. Nah, menanggapi resikonya, tanggapan menyeluruh atas resiko yang diidentifikasi pada laporan keuangan pada
PT Tirta Amata Bottling di sini yaitu tentang mengajukannya perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit dengan cara dibesarkannya dari aset sesungguhnya. Nah, di sini seolah-olah kondisi keuangan si PT Tirta Amata Bottling ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, sehingga si PT Tirta Amata Bottling ini memperoleh perpanjangan dan tambahan fasilitas kredit yang sekitar tahun 2015 itu mendapat pinjaman sebesar 1,17 triliun. Itu adalah nominal yang sangat besar. Nah, sehingga PT Tirta Amata Bottling di sini mengubah seluruh asetnya, bahkan mulai dari arus kas dan lain-lain itu menjadi sangat besar, sehingga profit yang didapatkan juga besar. Nah, prosedur audit selanjutnya yang pertama yaitu prosedur audit substansif, prosedur uji rincian, dan prosedur uji pengendalian. Nah, dalam tahap pelaporan di sini, audit itu mampu menentukan apakah bukti audit tersebut cukup atau tidak. Nah, di sini sangatlah menentukan setiap perubahan dalam tingkat resiko yang menunjukkan bahwa tingkat nilai ini berdasarkan kesimpulan yang dapat ditarik dari kasus ini, yaitu tentang laporan yang harus benar-benar dicek sesuai dengan laporan sesungguhnya. Nah, di mana dengan melakukan pengecekan di sini harus melakukan pengujian pengendalian touch atau pengendalian substansif terhadap entitas. Nah, sehingga kita bisa memastikan semua laporan yang berupa kredit, bahkan cash flow perusahaan dapat dicantumkan dengan sebenar-benarnya, sehingga dalam tahap pelaporan audit dapat berjalan dengan lancar. Nah, sehingga pada kasus PT Tirta Amata Bottling di sini kita jadi tahu bagaimana cara agar cara mengaudit itu dengan pengujian, sehingga kasus seperti PT Tirta Amata Bottling ini tidak akan terjadi, sehingga jika terjadi pembayaran atau kredit macet karena tidak sesuai dengan laporan keuangan yang mereka buat. Nah, di sini dalam tahapan pelaporan audit yaitu harus benar-benar dalam pengecekan, sehingga semua aktivitas yang perusahaan lakukan mengenai kredit, bahkan cash flow-nya itu harus dilaporkan sesuai dengan kenyataan, sehingga tidak akan terjadi kredit macet. Sekian jawaban dari saya, mohon dikoreksi. Terima kasih.